Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Dulur-dulur seiman, terkait dengan firman Allah di atas, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Yaitu sebelum kamu diuji dan dicoba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu, pada kelanjutannya Allah berfirman yang artinya, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, yaitu berupa berbagai macam penyakit, musibah, dan cobaan, dan lain-lain. Untuk itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Murrah Al-Hamdani, Al-Hasan Basri, Qatadah, Ad-Daha, Rabi' bin Anas, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengemukakan al-ba'sa ini berarti kefakiran, ad-darra berarti penyakit, wazulzilu berarti dibuat terguncang jiwa mereka dengan goncangan yang keras dari musuh, dan mereka diuji dengan berbagai cobaan yang amat berat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Kabab bin Arad, dia menceritakan, kami bertanya, yang artinya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami, dan mengapa engkau tidak mendoakan kami? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini hingga seorang yang berkendaraan dari San'a menuju ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, dan hanya mengkhawatirkan serigala memangsa kambingnya. Tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Dulur-dulur seiman, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. Dulur-dulur seiman, sebagian besar dari cobaan tersebut sungguh telah menimpa diri para sahabat radhiyallahu anhum pada peristiwa perang Ahzab. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 12. Dulur-dulur seiman, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian memeranginya? Iya, jawab Abu Sufyan. Bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian? Tanya Heraklius. Abu Sufyan menjawab, bergantian. Terkadang kami yang menang, terkadang dia yang memenangkannya. Lebih lanjut Heraklius mengatakan, demikian juga para rasul diuji. Sedangkan kemenangan terakhir itu milik untuk mereka. Adapun firman Allah yang artinya sesungguhnya sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jadi di sini maksudnya adalah sudah menjadi ketetapan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka kami telah binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka itu. Kaum musyrikin Mekah maksudnya. Dan telah terdahulu, maksudnya tersebut di dalam Al-Quran, perumpamaan umat-umat masa lalu. Surat Al-Zuhruf ayat 8. Selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya, dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Artinya di sini mereka memohon agar diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka dan berdoa agar didekatkan dengan kemenangan serta dikeluarkan dari kesulitan dan kesusahan. Maka Allah pun berfirman yang artinya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sebagaimana juga Allah telah berfirman yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Nasrah ayat 5 dan 6. Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, bahwa kesulitan itu diturunkan bersama pertolongan. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma dza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan surat ini, Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan nafkah tawawu atau sunnah.
Sedangkan As-Suddi mengemukakan nafkah itu telah dinasah dengan zakat. Jadi maksudnya telah dihapuskan dengan zakat. Namun hal ini masih perlu ditinjau kembali. Sedangkan makna ayat itu adalah mereka bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana mereka harus berinfak. Dulur-dulur iman, demikian menurut pendapat Abdullah bin Abbas dan Mujahid. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu melalui firman-Nya, yaitu dalam ayat sebagai berikut, yang artinya, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi maksud dari ayat ini, berikanlah infak itu kepada mereka yang disebutkan di atas, yaitu di dalam ayat-ayat tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan setelah itu orang-orang yang lebih dekat dalam hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Maimun bin Mahram membaca ayat ini, maksudnya ayat yang telah kita bacakan di atas, kemudian berkata, yang artinya inilah tempat penyaluran infak. Tidak disebutkan dalam ayat itu rebana, seruling, patung kayu, dan tirai dinding, barang yang haram dan sia-sia. Setelah itu Allah juga berfirman yang artinya, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah Allah mengetahui kebaikan apapun wujudnya, dan Dia akan membalas kebaikan kalian itu dengan pahala yang lebih besar. Karena Allah tidak pernah menzalimi seorang pun, meski hanya sebesar zarrah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.